Satu, jangan menyerah, karena kalau menyerah bukanlah pilihan. Kalau orang Jawa bilang, orang obah, orang mamah. Jadi jangan menyerah, karena yang namanya gagal itu pasti. Gagal itu pasti. Menjadi entrepreneur itu 90% gagal, Pak. 10%-nya berhasil, kan, tetapi bukan berarti kegagalan ini menjadikan kita berhenti, karena dari kegagalan ini kita bisa belajar. Sekecil apapun progresnya, itu kita berarti bertumbuh. Hargailah progres, karena kembali lagi, result defining by process. Hasil itu ditentukan oleh proses. Lalu yang terpenting lagi yang kedua adalah alam raya sekolahku. Jadi belajar itu kepada siapa saja dan di mana saja. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati Dies Natalis Universitas Diponegoro yang ke-64. Dalam usia yang cukup panjang itu pasti sudah banyak perjuangan yang dilakukan, banyak karya yang dihasilkan, dan dharma bakti yang dibaktikan kepada nusa dan bangsa, termasuk melahirkan banyak alumnus yang mengabdi di berbagai bidang. Nah, saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Diponegoro, yaitu Ibu atau Mbak Sanas Nadia Winanto Putri, SH Master Development Management, ya kalau nggak salah, betul? Terus. Ya, seorang pengusaha yang dikenal sebagai founder Roro Kenes. Apa kabar, Mbak Sanas? Alhamdulillah baik, matur nuwun sudah mengundang saya di sini, Pak Bambang. Iya, karena saya mengikuti grup-grup WA di Ikatan Alumni itu, ya. Artinya saya juga baca di media bahwa ada yang agak unik ini kepada Mbak Sanas ini, ya. Jadi sekolahnya di Fakultas Hukum, tapi tiba-tiba jadi pengusaha yang mungkin secara langsung kayaknya tidak berkaitan ya dengan ketika studi. Nah, mungkin ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi alumni. Monggo, Mbak Sanas mungkin bisa cerita, silahkan. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, penuh berkah, sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Bambang Sadono sudah mengundang saya ada di acara ini, dan terima kasih juga kepada Universitas Diponegoro. Selamat untuk ulang tahunnya yang ke-64. Bismillah menjadi sebuah wadah bagi generasi muda dan juga para alumnus untuk terus berkarya bagi bangsa dan negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Sanas Nadia Winanto Putri, dan saya adalah founder dari Roro Kenes. Roro Kenes itu apa? Roro Kenes adalah tas anyam kulit artisan yang berasal dari Semarang. Jadi kami memproduksi tas kulit dengan spesifikasi anyaman kulit dan juga anyaman tenun. Juga di Roro Kenes, pada saat kami memproduksi tas tersebut, kami sangat memperhatikan atas konsep sustainable dan juga ethical. Jadi kalau mengetos atau mengetahui mengenai 17 titik pembangunan berkelanjutan
Di situ kami mengeksplorasi ada 7 sampai dengan 8 titik yang kami bukan kami anut, tapi kami perlakukan di dalam proses industri kami, baik dari hulu sampai dengan hilir, juga pada strategi yang kami terapkan agar supaya produk yang kami hasilkan itu tidaklah hanya sekedar menjadi sebuah produk bagus saja, akan tetapi bagaimana produk ini, produk tas dari Roro Kenas ini juga merawat akan alam, lalu yang kedua, memanusiakan manusia yang berada di dalam mata rantai produksi atau memberdayakan keseluruhannya, lalu yang ketiga adalah memberikan sebuah impact sosial yang baik di dalam intern Roro Kenas sendiri dan juga kepada intern luar, dan yang keempat adalah kami berusaha untuk mengerjakannya dalam sisi profesionalitas yang utuh agar supaya kami dapat bersaing secara sehat sehingga brand lokal Indonesia dengan konten lokal 90% bisa menguasai pasar Indonesia dan dapat membuktikannya untuk masuk ke pasar luar negeri. Oke, nah sekarang pertanyaan tadi yang belum terjawab. Bagaimana sekolah Fakultas Hukum tiba-tiba membuat tas? Oh, sebenarnya itu simple Pak Bambang. Jadi saya itu suka tas. Saya itu suka tas. Ada yang orang suka sepatu, ada yang orang suka mobil. Nah, saya itu suka tas. Tapi bukan berarti yang kemudian saya shopaholic setiap kali pergi ke mall membeli tas, tidak. Tapi entah kenapa ada sesuatu di dalam tas itu yang sangat menyentuh ya. Jadi saya selalu kalau pergi ke suatu tempat yang saya lihat itu adalah tasnya. Nah, lalu ada satu merek Itali, boleh menyebut mereknya di sini kan Pak boleh, Bambang? tidak apa-apa. Oh, bebas. Ya. Bebas boleh. Ada satu merek Itali yang bernama Bottega Veneta. Dan itu menjadi merek idaman saya. Dia tas anyaman kulit dari Itali dan umurnya juga sudah cukup lama. Tapi harganya juga saya cukup mahal Pak Bambang. Jadi paling murah itu 25 juta sampai 30. Lalu saya meminta kepada suami saya, tolong beliin dong ya gitu. Suami saya ngomongnya gini balasannya, tega kamu minta harga segitu gitu. Lalu saya melihat, ternyata KW-nya banyak. Kalau di marketplace atau lainnya itu dibilangnya mirror one, jadi dijual di sosial media marketplace mirror one. Mirror one ini harganya juga cukup mahal, antara 1,5 juta sampai kepada 3,5 juta. Dan 100% buatan dari Korea ataupun China. Akhirnya di sini ayah saya itu menantang saya seperti ini, bikin susah beli gampang. Nah, sekarang kamu bisa membuatnya dan kemudian berdiri tegak di antara lautan tas-tas yang branded dengan penuh kebanggaan, di mana di situ ada merah putih gitu. Kayak saya mengatakan demikian. Terus saya pikir-pikir kok kayaknya menarik juga ya. Terus akhirnya saya melakukan riset, kalau saya bilang riset ala emak-emak Pak Bambang. Jadi riset sederhana ala emak-emak. Di situ saya belajar mengenai bagaimanakah teknik untuk membuat tas, kemudian jenis kulit yang dipakai ataupun cocok untuk industri tersebut, mencari tukang jahit dan kemudian belajar teknik terutama karena saya tidak berasal dari sekolah desain ataupun mempunyai background fashion designer. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, kami bisa menghasilkan Roro Kenas dan animonya cukup baik. Dan juga tetap komitmen bahwa 90% konten lokal ini tetap kami pegang, dan konten lokal ini pun juga sesuai dengan standar, konten lokal maupun skill yang kami pakai itu sesuai dengan standar requirements ketika kami mau masuk ke pasar luar. Sekarang saya kejar lagi. Artinya memang tidak tertarik profesi hukum atau mungkin merasa punya bakat, mungkin ya sejak kecil memang punya bakat untuk berkreasi di bidang kerajinan ini, atau seperti apa?
Sebenarnya tidak, Pak. Jadi sebenarnya kalau yang di Fakultas Hukum ini memberikan saya sebuah perspektif. Saya pada saat itu masuk ke Fakultas Hukum itu karena penasaran mengenai sistem judicial dan juga sistem law yang ada di Indonesia. Dan bahkan di Fakultas Hukum juga saya bergabung kepada ALSAM, Pak, Asian Law Students Association, dan juga tim debat yang unik. Hanya ketika saya lulus, kok saya menjadi lebih tertariknya. Pak, saya kebetulan spesialisasi saya diampu oleh Ibu Sri Rezeki, jadi hukum dagang, ya. Kok kemudian ternyata bisnis law ataupun sisi dari manajemen ini menjadi sebuah hal yang cukup interested dan menarik bagi saya. Akhirnya kemudian bukan mempraktekkan kepada sisi hukumnya, tapi kemudian saya terjunnya malah ke area untuk manajemen tersebut. Jadi sempat bekerja di beberapa corporate. Kalau untuk terjun di industri tas ini, sebenarnya saya bukanlah seorang yang ya istilahnya suka dengan craft dari dulu ya Pak. Saya menikmati craft ya, tapi sebagai pengrajin tidak. Nah, entah kenapa akhirnya yaitu tadi, karena kecintaan saya kepada tas, lalu kemudian melihat bahwa di situ ada sebuah peluang yang bisa kita olah, lalu kemudian ada pembuktian bahwa bangsa Indonesia ini bisa. Gitu. Akhirnya saya terjun di sana. Terus kenapa namanya Roro Kenes? Nama Roro Kenes itu simpel, Pak. Jadi saya pertama kali kepinginnya Kenes, tapi ternyata di Haki itu ada 5 orang yang sedang berantem untuk memperebutkan nama Kenes. Lalu akhirnya oleh ibu saya ditambahi, sudah tambahi saja dengan Roro. Karena Roro itu artinya putri. Jadi Roro Kenes itu bisa diartikan putri yang, kalau Kenes itu kan artinya lincah, cerdas, tanggap, punya kehalusan budi, punya kecerdasan, witty bahasa Inggrisnya. Jadi gambaran Roro Kenes itu ya gambaran akan perempuan Indonesia. Bagaimana perempuan Indonesia ini cerdas, bisa berdaya, mempunyai tanggung jawab sosial dan utuh gitu. Jadi seperti kalau di pewayangan seperti Sri Kandi ataupun Anjani, Pak. Mbak Sanas, saya kan membaca sedikit tentang profil bisnisnya Roro Kenes itu ya. 1 tahun kira-kira 3 miliar lah. Nah, pertanyaan saya itu kebanyakan pasar dalam negeri atau pasar luar negeri? Saya 70% pasar dalam negeri, 30% pasar luar, Pak. Tadi disampaikan bahwa harga sekitar 1 sampai 3,5 juta, kemudian 30% itu ekspor. Nah, kalau ekspor itu kan berjajar dengan produk-produk brand internasional. Itu kalau harganya semurah itu apakah malah apa enggak biasanya kan kalau harganya murah malah dianggap tidak berkualitas gitu. Gimana? Sebenarnya ini Pak, ceruk yang saya kejar itu bukanlah kepada yang Bottega, tapi positioning yang saya lakukan itu ada di bawah Bottega. Jadi ada satu merek artisan dari Italia juga yang bernama Valorni, ini menjadi sebuah benchmark bagi kami menjalankan industri yang kita lakukan. Nah, adapun untuk quality dan lain-lain, quality assurance ataupun lainnya, itu sebenarnya sudah dilalui dengan istilahnya QC-nya dari buyers ya. Jadi buyers yang akan memberikannya kepada kita. Jadi ada 2 sistem yang kita lakukan, Pak. Yaitu satu adalah dengan white label program, jadi bukan dengan brand merek Roro Kenes, akan tetapi bekerja sama dengan desainer dari luar negeri.
Lalu yang kedua adalah dengan merek Rorokenes sendiri, dan ini kami jual retail. Bahkan kalau penjualan retail itu sudah sampai kemana-mana, karena langsung bisa membelinya ke website Rorokenes. Kalau untuk harga, ini yang ada cerita lucu sebenarnya. Jadi di tahun 2019 kemarin, ketika saya mengikuti pameran Festival Indonesia Moskow, itu produk saya ditahan oleh pihak bandara Domodedovo, Rusia, jadi pihak customnya. Karena ternyata menurut mereka, saya dalam tanda kutip itu melakukan fraud dan juga dalam tanda kutip melakukan fraud. Jadi mau dikategorikan kepada penipuan, kami tidak mau membayar pajak. Packing list dan semua surat-surat yang saya bawa itu tidak diakui oleh mereka. Saya pergi ke Eropa bukan sekali itu, tapi sudah beberapa kali. Jadi I know the drill, I know the rules. Saya tahu drillnya bagaimana, saya tahu peraturannya seperti apa. Alhamdulillah dengan dibantu oleh Pak Ganjar Pranowo pada saat itu sebagai gubernur dan juga BI, karena kami disponsori oleh BI KPW Jawa Tengah dan juga Duta Besar Rusia pada saat itu, kita berusaha untuk mencari tahu kenapa kok barang saya itu ditahan sementara surat-suratnya lengkap. Akhirnya jawaban itu adalah bahwa dari pihak Rusia, dari pihak custom Rusia, dari pihak Domodedovo, mereka ingin melakukan kurasi. Sebenarnya harga tas Rorokenes itu berapa? Apakah sesuai dengan packing list yang saya bawa atau tidak? Dan ternyata harganya itu 5 kali lipat, Pak. Lebih tinggi dari hasil kurasinya, pihak Rusia. Sehingga mereka mengkategorikannya dalam tanda kutip itu ada kemungkinan untuk melakukan fraud. Lalu yang kedua adalah dumping, which is itu sebenarnya tidak mungkin karena saya gelasan IKM, jadi bagaimana mungkin saya dumping. Tapi di satu sisi sini berarti ada sebuah nilai ataupun sisi perspektif yang bisa kita pelajari, bahwa yang namanya produk Indonesia, skill Indonesia itu teramat sangat dihargai di luar. Nah dari situ tadi, dari ini tadi akhirnya membulatkan tekad saya untuk bisa merambah keluar tidak hanya dengan white label, akan tetapi dengan merek Rorokenes itu sendiri. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan, Pak, dan kita mampu bersaing. Untuk harga memang kita masih mematok di harga 1,5 sampai dengan 3,5, tapi tidak menutup kemungkinan apabila kemudian nanti ada investor datang dan kemudian kita mau expanding sampai ke suatu titik yang lebih besar lagi, pasti akan ada kos-kos yang juga membuat harga tersebut menjadi tidak dihargai itu lagi, atau mungkin bahkan menjadi sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak dari Rusia. Kalau produk semacam ini ya di Indonesia banyak nggak yang juga bergerak di situ? Banyak, Pak, banyak. Dan saya tidak pernah menganggap mereka itu sebagai saingan atau kompetitor ya. Karena bagi saya brand lokal, sesama produk lokal, terutama produk lokal dengan konten lokal itu tidak bersaing. Kita sama-sama membawa merah putih di sini. Jadi bagaimana caranya agar supaya market domestik ini bisa dikuasai hulu hilir oleh produk dalam negeri. Juga kita bisa membuktikannya kepada pihak luar, kepada pasar luar, bahwa kita mampu untuk berkompetisi. Jadi yang terjadi kepada white label saya ini, Pak, karena yang di Jepang memang agak sulit untuk kita masuk menggunakan merek kami sendiri, jadi kami masih white label. Mereka mempunyai vendor itu ada 3. Jadi ada dari China, dari India, dan dari Indonesia. Dari Indonesia adalah saya. Yang terjadi adalah setiap 1,5 bulan sekali sampai 2 bulan sekali itu pasti akan ada sebuah propose desain yang diberikan oleh kami kepada mereka, ataupun dari Jepang kepada kami. Dan di sini proses bidding akan harga itu terjadi, sehingga harga $5 lebih mahal ataupun $3 lebih mahal saja saya harus bisa menjustifikasikannya kepada mereka. Kenapa ini lebih mahal dan value added apa yang bisa diberikan dibandingkan dengan produk kompetitor dari India.
Mbak Sanas, ini kategorinya apa? Humid ya? Jadi Ya, bukan industri bukan ya? saya masuknya ke kategorinya adalah IKM, Pak, dan artisan. Artisan di sini itu kalau berdasarkan kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh UNESCO, itu berarti di sini 70% itu adalah handcrafted. Jadi bagaimana akhirnya tantangannya di tempat saya ini adalah handcrafted ini menjadi sebuah industri yang profitable, tapi juga mempunyai impact sosial pada mata rantainya dari hulu sampai dengan hilir. Kalau nggak salah satu lagi itu apa ya? Apa mengatakannya? Orisinal atau yang tidak mungkin ada kesamaan dengan yang lain itu? Laras, jadi limited, Pak. Limited dan original. Kalau kita bicara artisan itu berarti pasti di situ produknya limitless. Jadi tidak mungkin diproduksi dalam jumlah massal. Lalu kemudian yang kedua adalah handcrafted dikerjakan dengan tangan, jadi mayoritas dikerjakan oleh tangan. Lalu yang ketiga ada pelibatan dari skill lokal ataupun skill lokal baik itu di kontennya, di konten material yang digunakan sampai kepada sumber daya manusia, jadi keahlian itu. Dan menganyam sendiri itu sudah masuk di dalam budaya Indonesia dari ratusan tahun yang lalu. Ketika saya melakukan riset ya, itu sudah dari ratusan tahun yang lalu, bahkan anyaman itu sendiri pernah menjadi salah satu alat tukar selain uang. Nah, menjadi sedih kan akhirnya ketika budaya menganyam, teknik menganyam ini kemudian brandingnya didapatnya dari luar negeri gitu, bukan diolah menjadi sebuah kekuatan Indonesia itu sendiri. Alhamdulillah kami untuk tekniknya yang dari merek tersebut dari Italia kami sudah bisa melakukan, Pak. Dan kemudian akhirnya kita berusaha untuk mengembangkan bagaimana teknik-teknik anyaman Nusantara itu bisa dikembangkan dan bisa diaplikasikan pada media kulit dan kemudian media anyaman kulit dan juga media anyaman tenun. Limited artinya terbatas, tapi seberapa terbatas? Artinya satu model itu maksimal berapa? Jadi kalau ini berarti begini Pak, satu warna itu karena kami memang pesan khusus di pabrik kulit ya, untuk warnanya itu memang kami pesan khusus di pabrik kulit. Satu warna itu saya hanya approximately itu satu warna saya hanya membuat antara 800 sampai dengan 1000 feet. Jadi 800 sampai 1000 feet itu kotakannya berarti 25 cm kali 25 cm. Di mana antara 800 sampai dengan 1000 feet ini kita hanya menghasilkan sekitar 25 sampai dengan 30 tas, Pak. Ya. 25 sampai dengan 30 tas ini aneka macam bentuknya. Ya. Jadi 800 sampai dengan 1000 feet ini hanya untuk satu warna saja, dan satu warna ini sendiri kami pesan khusus dengan kami terjun ikut mengoplos, istilahnya kalau mengoplos apa to we mix the color. Jadi kalau susah ada Pantone color ataupun lainnya, kita mixing di situ untuk bisa mendapatkan warna yang sesuai. Jadi bisa dikatakan kalau misal dalam satu warna ini kemudian hanya terjadi 25 sampai dengan 30 tas, itu tidak dalam satu macam tapi bisa ke 4 ataupun 3 desain, akhirnya kan menjadi limit, Pak. Dan ketika kita akan mengulang warna yang sama dan kita akan mengulang warna yang sama, warna tersebut pasti akan ada perbedaan sekitar 10 sampai dengan 5%, 5 sampai dengan 10% perbedaan. Karena ini kita mengerjakannya pada media kulit original, jadi originally leather, bukan sintetis.
sekarang soal produksi udah ya, jadi ada kreativitas yang akhirnya pasar mau. Nah, soal kedua adalah soal marketing. Nah, ini apa pengalaman Mbak Sanas ini sehingga pasarnya ya sudah sekarang lumayan, mudah-mudahan ke depan pasti akan ingin Amin. meningkat terus. Ya. Amin. Ya. Jadi marketing itu dulu pada saat saya pertama kali bergerak, saya masih konvensional sekali, Pak. Jadi pasti selalu bicaranya adalah offline ya. Jadi pameran ke pameran, lalu kemudian kunjungan datang ke tempat saya dan lain-lain. Di tahun 2018 itu saya sudah mulai melirik ke arah digital, tapi belum serta-merta, belum seksama. 2019 itu kami sudah mulai mengolah digital itu terjun ke sana. 2020 dengan adanya COVID, walaupun saya di sini tidak menyukai COVID, tapi ada sisi positif COVID di situ, Pak. Yang memaksa saya untuk belajar lebih banyak bagaimana caranya mengolah digital ini menjadi sebuah kekuatan. Sehingga akhirnya penjualan itu menjadi kepada online semua. Jadi bisa dikatakan sekarang 75% pendapatan saya adalah dari penjualan online, Pak. Selain lebih mudah, lebih sebarannya lebih luas, kelihatannya juga lebih aman ya, keuangannya dan sebagainya. Ya, selain itu juga ada data, Pak, yang bisa dibaca. Jadi semisal saya kepingin, kenapa kok akhirnya kemudian ada beberapa negara yang menjadi tujuan NET ya, negara ekspor tujuan negara tujuan ekspor NTI yang saya tuju, itu karena kemudian saya membaca datanya dari sosial media yang kita kelola dengan tujuan ke negara-negara tersebut. Kira-kira tanggapan ataupun pasar di sana terhadap produk saya ataupun seperti saya seperti apa. Jadi kami masuk ke negara tersebut bukan serta-merta ataupun tanpa perhitungan, akan tetapi dengan memanfaatkan sosial media, dengan memanfaatkan digital yang ada, saya bisa ngedrive data yang kita butuhkan untuk pemetaan. Sekarang mimpi Mbak Sanas setelah sampai sini pengen seperti apa? Kalau saya lihat kan karyawannya sekitar 13 kalau nggak salah ya. Yang in-house 13, Pak. Jadi maksudnya pembayaran bulanan 13. Lalu untuk outsource itu kami ada 23. Ya. Nah, artinya ingin seberapa besar lagi yang dicita-citakan? Ya. Kalau besar itu sebenarnya bayangan saya sih, saya ingin kepinginnya saya itu Rorokones menjadi seperti Anita Rodrik Body Shop, di mana di sini ada tiga titik yang selalu menjadi acuan, karena bicara Rorokones bukan hanya sekedar bicara tas saja, tapi bicara Rorokones itu bicara akan sebuah nilai, value, mengenai lokal, mengenai gender, bukan hanya sekedar produk bagus, Pak, tapi di situ ada nilai value mengenai nasionalisme Indonesia, lalu kedua mengenai value mengenai gender, bagaimana kesetaraan gender sangat berperan penting, lalu kemudian yang ketiga juga mengenai impact sosial. Jadi bicara Rorokones ke depannya itu berarti satu, bagaimana caranya saya tetap merawat, Pak. Merawat di sini adalah merawat culture, budaya anyaman yang ada di Indonesia tetap hidup dan tumbuh. Lalu bagaimana kemudian ketika saya memproduksi Rorokones dari hulu sampai dengan hilir, kami tetap merawat alam, di mana limbah ini benar-benar kami perhatikan. Karena bumi hanya satu, Pak. Ya. Di sini kita tinggal bersama anak cucu, kayak nggak mungkin pindah ke Mars kan. Ya. Lalu yang kedua adalah memberdayakan. Bagaimana kemudian dalam mata rantai hulu hilir Rorokones, kami bisa bertumbuh bersama, tidak hanya di dalam karyawan kami atau keluarga Rorokones sendiri, tapi juga keluarga mereka, keluarga para karyawan, lalu kemudian pemberdayaan terhadap
seluruh klaster yang bekerja sama kepada kami, dan juga pemberdayaan akhirnya di dalam jangkauan yang lebih luas, terutama pemberdayaan terhadap perempuan. Lalu yang ketiga akhirnya adalah mengglobal, Pak. Mengglobal di sini berarti artinya kami maju ke pasar internasional dengan merek Indonesia, konten lokal 90%, dan ada jelas tercantum di situ nilai Indonesia itu seperti apa. Luar biasa. Nah, sekarang bagaimana menularkan semangat ini, jadi inspirasi ini. Kan sekolah di perguruan tinggi mencari pekerjaan itu kan bukan sesuatu yang mudah, ya. Nah, apa yang ingin Mbak Sana sarankan pada teman-teman alumni yang lain, artinya apalagi yang baru lulus atau justru sekarang sedang masih kuliah? Satu, jangan menyerah. Karena kalau menyerah bukanlah pilihan. Kalau orang Jawa bilang, orang obah, orang mamah. Jadi jangan menyerah, karena yang namanya gagal itu pasti. Gagal itu pasti. Menjadi entrepreneur itu 90% gagal, Pak. 10%-nya berhasil, tetapi bukan berarti kegagalan ini menjadikan kita berhenti, karena dari kegagalan ini kita bisa belajar. Sekecil apapun progresnya, itu kita berarti bertumbuh. Hargailah progres, karena kembali lagi, result defining by process. Hasil itu ditentukan oleh proses. Lalu yang terpenting lagi yang kedua adalah alam raya sekolahku. Jadi belajar itu kepada siapa saja dan di mana saja. Jadi menarik sekali, ya. Pendidikan di perguruan tinggi tidak mesti langsung related dengan apa yang kita kerjakan, tapi paling tidak memberi wawasan, ya, memberi pengalaman. Saya sekolah hukum, tapi prakteknya jadi jurnalis. Jadi saya tidak pernah praktek dengan profesi hukum. Baik, mungkin terakhir Mbak Sanas masih akan ada yang disampaikan, baik kepada alma mater, kepada masyarakat, khususnya teman-teman yang bergerak di IKM, ya, saling menguatkan, saling memberi semangat. Monggo silakan. Ya. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Universitas Diponegoro dan terima kasih karena telah menerima saya menjadi salah satu murid di sana, menjadi mahasiswa di sana. Benar-benar pengalaman yang mengayakan dan juga memberikan saya sebuah perspektif cara pandang intelektualitas dengan penuh itu seperti apa. Lalu kepada adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman alumni, mari kita semua bergandengan tangan bersama-sama membangun bangsa. Mungkin kesannya klise ya, akan tetapi kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Untuk kita dan juga anak cucu kita ke depan, mari kita bersama-sama. Baik, terima kasih Mbak Sanas Nadia Winanto Putri, SHMDM, alumnus Fakultas Hukum Undip, tetapi sekarang justru sukses menerjuni bidang bisnis, terutama dalam produsen tas Roro Kenes. Terima kasih sudah berpartisipasi, sudah berbagi, sukses terus. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.